Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Diputra, kelas C double degree. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asuransi syariah. Berikut penjelasannya. Asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan sesuai pengertian syariah. Asuransi syariah memberikan keuntungan yang lebih baik dari konvensional. Bagaimana jika dibandingkan dengan asuransi konvensional? Mana yang lebih baik? Ada surplus keuntungan yang dibagikan kepada pemegang polis yang tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Ada asuransi kesehatan syariah yang bisa double claim. Ini pilihan yang terbaik untuk mendapatkan produk asuransi terbaik. Meskipun negara kita dengan populasi muslim yang terbanyak atau terbesar, perkembangan produk keuangan berbasis syariah masih sangat terbatas di Indonesia. Dari data Asosiasi Asuransi Jiwa di Indonesia atau yang disingkat dengan AAJI menunjukkan pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan reasuransi jiwa syariah pada kuartal ketiga tahun 2012 hingga 3,96%. Padahal selain tujuan ibadah, asuransi syariah punya keunggulan yang membuatnya terbaik dibandingkan konvensional, yaitu 1. Tambahan uang dari pembagian surplus keuntungan, dan kedua, asuransi ini ataupun asuransi kesehatan syariah yang bisa double claim dengan BPJS dan asuransi lainnya. Perlu dicatat, perubahan surplus keuntungan adalah tambahan uang untuk peserta di luar hasil investasi atau jika memiliki asuransi yang plus investasinya. Nah, apa sih asuransi syariah itu? Untuk menjelaskan pengertiannya, kita pahami dulu bagaimana asuransi konvensional itu bekerja. Dalam konvensional sendiri, pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi. Perusahaan memiliki premi tersebut dan membayar uang pertanggungan jika terjadinya klaim. Jadi, dalam asuransi konvensional, risiko dan keuntungan adalah di perusahaan asuransi terjadi pemindahan risiko atau transfer dari peserta ke perusahaan asuransi. Nah, pengertian asuransi syariah tersebut adalah jenis asuransi yang menggunakan konsep syariah dalam pelaksanaannya, di mana konsepnya itu risiko dibagi antar peserta dengan asuransi. Caranya bagaimana? Caranya itu yaitu peserta membayarkan kontribusi yang dikumpulkan ke dalam rekening bersama yang disebut tabaru atau pemberi. Pembayaran dilakukan dengan memotong tabaru tersebut. Dana kumpulan ini memiliki dana kumpulan ini milik peserta dan bukan milik perusahaan asuransi. Jadi, proses hubungan peserta dalam pertanggungan asuransi syariah adalah yang disebut itu sharing of risk atau saling menanggung risiko. Jadi, apabila terjadi musibah, maka si peserta asuransi syariah ini saling menanggung. Jadi tidak ada kerugian. Tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Jadi sangat jauh perbedaannya antara pengertian asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Oke. Peran perusahaan asuransi dalam konsep asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan asuransi tersebut disewa oleh peserta dengan membayar komisi. Jadi tiap bulannya dibayar. Nah, dari asuransi syariah ini
mereka juga mempunyai dewan-dewan pengawas syariah. Bagaimana memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara benar? Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum-hukum yang mengaturnya. Jadi aman. Di setiap lembaga keuangan syariah wajib ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini merupakan perwakilan DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. Nah, manfaat dari asuransi syariah itu sendiri sebagai berikut. Pertama, perlindungan jiwa jika terjadi kecelakaan dan cacat tetap, dan rencana keuangan yang sesuai prinsip syariah. Melalui pembayaran kontribusi berkala, Anda dapat membentuk atau menentukan besaran manfaat pertanggungan. Yang kedua, pembebasan kontribusi dasar. Apabila terjadi ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan, peserta bisa menikmati manfaat asuransi meskipun dalam situasi ketidakmampuan total. Ketiga, perlindungan biaya kesehatan. Penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan dilengkapi fasilitas cashless yang mempermudah perawatan di rumah sakit dengan tanpa membayar uang tunai. Layanan tersedia 24/7 hari dengan jaringan rumah sakit yang secara tidak langsung rekanan dengan asuransi tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sih pembagian keuntungannya? Ada dua kemungkinan. Pertama, kontribusi lebih besar dari jumlah klaim, maka terdapat yang namanya surplus keuntungan. Atau dua, atau klaim lebih besar dari jumlah kontribusi, maka terdapat defisit keuntungan. Nah, ini yang membedakan dengan asuransi konvensional. Surplus keuntungan dibagi dengan ketentuan 60% ditahan dalam saldo tabaru, 30% diberikan kepada peserta, dan 10% kepada pengelola atau perusahaan asuransinya. Pembagian surplus keuntungan tersebut kepada peserta adalah proporsional sesuai kontribusi. Semakin besar kontribusi, porsi surplus keuntungan semakin besar, dan sebaliknya. Tapi kalau dilihat dalam proposal, pembagian surplus keuntungan ini tidak akan terlihat. Harus ditanyakan ke agen atau perusahaan asuransi bagaimana dan berapa pembagian surplus selama ini. Jadi, bagaimana jika terjadi defisit keuntungan? Pertama, diambil dari saldo tabaru. Jika masih kurang pinjaman tersebut dengan akad kord kepada perusahaan asuransi. Untuk menutup defisit, selama defisit pembagian surplus keuntungan tidak dilakukan. Nah, dari penjelasan saya di awal, asuransi syariah ini bisa double claim. Di asuransi syariah kesehatan syariah, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Asuransinya menggunakan kartu cashless dan membayar sesuai tagihan. Satu polis digunakan untuk satu keluarga, satu kakak, sehingga preminya tersebut lebih murah. Jadi dibandingkan dengan asuransi yang tidak bisa satu polis untuk satu keluarga, karena harus satu polis untuk satu orang. Ada asuransi kesehatan syariah yang saya temukan yang memperbolehkan double claim dengan asuransi
lain termasuk BPJS. Apabila beda double claim dengan kondisi manfaat, apa bedanya nih? Ini adalah salah satu cara penggantian klaim rumah sakit jika memiliki 2 atau lebih asuransi kesehatan. Ini contoh sebagai berikut. Pertama, koordinasi manfaat. Asuransi membayar sisa tagihan yang belum dibayar oleh asuransi sebelumnya. Misalnya, total klaim 10 juta. BPJS hanya membayar 8 juta sedangkan sisanya tidak dijamin karena peserta upgrade ke kelas kamar lebih tinggi. Dengan skema koordinasi manfaat, asuransi kesehatan membayar sisanya yaitu 2 juta rupiah dengan tetap memperhatikan jatah plafon yang maksimal. Nah, yang kedua, contohnya itu double claim. Asuransi kesehatan ini langsung membayar sesuai plafon tanpa memperhatikan beberapa sisa tagihan yang belum dibayar oleh BPJS. Misalnya, plafon asuransi 10 juta. Maka jika muncul klaim seperti kasus di atas, asuransi dengan pola double claim akan membayar 10 juta tersebut. Total uang yang diterima nasabah jadi lebih besar yaitu 18 juta. 8 juta BPJS dan 10 juta double claim asuransi kesehatan. Syarat double claim mudah, yaitu cukup menggunakan kwitansi legalisir dari pihak rumah sakit. Nah, asuransi kesehatan syariah ini yang bisa double claim memberikan manfaat lebih besar kepada pemegang polis. Tapi perlu dicatat, tidak semua asuransi kesehatan syariah memberikan double claim. Anda harus cermat dan hati-hati. Janji agen bahwa asuransi yang dijualnya bisa double claim harus dipastikan memang sesuai dengan definisi Anda atau definisi yang saya jelaskan di atas. Jadi yang saya tahu kebanyakan asuransi hanya bisa koordinasi manfaatnya. Oke, sekian pengertian dari saya tentang penjelasan dan manfaat-manfaat asuransi syariah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.